Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia.
Ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi umat Tuhan dimanapun pagi ini berada. Baik, mari kita buka Alkitab kita, renungan di pagi hari ini. Saya ambil dari Lukas pasal 1 ayat yang ke-37 saja. Demikianlah firman Tuhan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, judul firman Tuhan saya beri yaitu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, bagaimana ayat ini muncul di Lukas pasal 1 ayat 37 ya. Nanti saudara bisa baca di rumah ya. Dalam waktu yang senggang mungkin Anda bisa baca di Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-37 supaya mengerti alur ceritanya seperti apa ya saudara ya. Singkatnya saudara, ayat ini diucapkan oleh malaikat Gabriel kepada Maria yang pada saat itu menerima kabar luar biasa akan lahirnya Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, saudara, secara logika manusia, hal ini adalah sesuatu yang mustahil. Namun bagi Tuhan tidak ada batasan
kuasanya melampaui segala hukum alam dan pemahaman manusia. Nah, pesan ini saudara tentunya bukan hanya untuk Maria ya, tetapi juga untuk kita semua. Tuhan yang sama yang melakukan mujizat pada masa lalu adalah Tuhan yang sama melakukan mujizat di setiap waktu. Hari ini juga Tuhan kita sanggup melakukan mujizat dalam hidup kita. Sanggup melakukan hal-hal yang mustahil dalam hidup kita. Karena kuasanya tidak sedikit pun berubah. Ya, apa yang mustahil itu menjadi tidak mustahil. Jadi biar kita boleh tetap merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita ya saudara ya. Firman itu jangan kita buat hanya sekedar pengetahuan saja ya. Firman itu harus memang kita dalami, kita renungkan, kita pahami, kita mengerti, dan kita bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam kebenaran tersebut. Nah, kalau kita menjadikan firman itu saudara ya hanya sekedar untuk pengetahuan ya, kita tahu kalau hanya sekedar pengetahuan misalkan ya saudara ya, kita mengetahui provinsi-provinsi di Indonesia ada berapa, ibu kotanya apa saja. Nah, ini hanya sekedar pengetahuan. Namun firman Tuhan tidak seperti itu saudara ya. Jangan kita jadikan firman Tuhan itu hanya untuk pengetahuan saja. Hanya untuk hafalan saja. Tapi firman itu ya kita harus betul-betul memahami apa yang diperintahkan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Makna setiap firman itu apa? Dan itu yang harus kita terima, dalami dalam kehidupan kita. Saudara, masalah tentu banyak dalam kehidupan ini ya saudara ya. Dan ingat saudara, masalah yang kita hadapi sebesar apapun itu ya. Sebesar apapun itu. Mungkin hari-hari ini saudara mengalami tantangan yang sangat luar biasa. Tapi percayalah masalah yang saudara hadapi, tantangan yang saudara hadapi itu ya. Itu tidak melebihi kuasa Tuhan ya. Kuasa Tuhan. Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup menyelesaikan sebesar apapun itu. Karena kuasa Tuhan kita itu dahsyat dan luar biasa. Karena dikatakan tadi ya saudara ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, saudara baru-baru ini saudara ya, baru-baru ini Tuhan kasih saya sebuah penglihatan ya saudara ya. Di mana penglihatan tersebut ada satu kebun yang begitu cukup luas, panjang sekali ya saudara ya, panjang sekali. Dan ketika saya masuk dalam kebun tersebut saudara ya, pertama tanaman yang saya lihat itu adalah, atau yang Tuhan perlihatkan kepada saya adalah tanaman cabai saudara ya, tanaman cabai. Saudara paham ya, kalau tanaman cabai itu atau pohon cabai itu pendek ya saudara ya, pendek, gak bisa dipanjat. Ya, mungkin burung saja hinggap di rantingnya bisa patah ranting cabai tersebut ya. Nah, namun yang saya lihat, yang Tuhan perlihatkan saudara, pohon cabai yang saya lihat di sana itu besar saudara, besar. Ya seperti pohon, kurang lebih seperti pohon beringin tapi belum terlalu tua saudara ya, masih muda. Artinya bisa dipanjat saudara, pohon cabai yang bisa dipanjat. Dan itu berbuah, banyak. Itu kayak model cabai yang kecil-kecil itu loh saudara ya. Yang saya lihat itu model cabai yang kecil-kecil, ada yang sudah merah, ada yang kekuning-kuningan seperti itu ya. Nah, ketika saya melihat pohon cabai tersebut, saya tanya Tuhan, loh kok pohon cabai seperti ini? Jawaban Tuhan apa saudara?
adakah yang mustahil bagiku? Lalu saya mengangguk, iya benar Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu saya dibawa terus berjalan saudara. Dibawa terus berjalan menelusuri kebun tersebut. Saya melihat juga timun, ya, pohon atau buah atau sayuran di muka bumi ini saudara, ya, yang merambat, ya, seperti timun, ya saudara ya, labu, ya pokoknya di muka bumi ini yang merambat pohonnya saudara. Di sana itu yang saya lihat itu berupa pohon yang bisa dipanjat, ya, berupa pohon yang bisa dipanjat. Jelas ada timun, ya, ada labu, ada bermacam-macam tanaman memang yang merambat, tapi itu punya pohon saudara. Terus saya terkagum-kagum melihat semuanya. Dan tadi di awal kan Tuhan sudah katakan, adakah yang mustahil bagiku? Saudara, ini yang mendasari saya membawa firman dengan judul bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin kita mengerti dan memahami bahwa hal yang mustahil itu dulu, ya, di zaman dulu. Seperti Maria, kita tahu ya, Maria mengandung, ya, dari Roh Kudus, ya. Juga kita bisa melihat bagaimana hal-hal yang lain yang terjadi, mujizat, banyak kisah di Alkitab ya, di mana hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Artinya saudara, penglihatan ini baru dalam mungkin 1 bulan ini saudara yang saya dapatkan. Artinya Tuhan mau menyatakan saudara hari ini pun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang menurut dunia mustahil, bagi kita yang percaya tidak ada yang mustahil. Jangan katakan itu zaman dulu, sekarang pun tetap ada mujizat. Tetap ada perkara-perkara besar, tetap ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh dunia, tetapi Tuhan sanggup melakukan jauh lebih dari apa yang kita bayangkan. Lalu saudara, bagaimana kita bisa mengalami mujizat itu, mengalami kemustahilan itu dalam hidup kita? Yang pertama saudara ya, poin yang pertama yang saya berikan yaitu percaya penuh. Percaya penuh kepada Tuhan, kepada janji Tuhan. Seperti Maria saudara ya, kita harus menempatkan iman kita sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Percaya bahwa Ia sanggup melakukan apa yang tidak dapat kita bayangkan. Di dunia ini ya saudara ya, seringkali kita menghadapi situasi yang tampaknya buntu. Tidak ada jalan keluar. Masalah datang bertubi-tubi. Harapan terasa pupus. Dan kita merasa seolah-olah semua sudah berakhir. Pikiran kita dipenuhi dengan kata tidak mungkin, mustahil, sudah terlambat. Logika kita jalan dan berkata, apa Tuhan bisa ya tolong saya? Apa Tuhan mau ya menolong saya? Dan tanpa kita sadari ya saudara ya, pemikiran-pemikiran yang demikian telah membatasi kuasa Allah. Nah, kalau sudah demikian, bagaimana mujizat itu atau kemustahilan itu terjadi dalam kehidupan kita? Karena apa? Kita tadi sudah membatasi diri kita, membatasi kuasa Allah dengan keraguan, dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Saudara, hal-hal ini saudara bisa menghalangi, bisa menghambat, bisa menggagalkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya ada firman Tuhan yang mengatakan ya saudara, jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir dan sebagainya. Karena ketika kita mulai takut, ya saudara ingat ya,
bagaimana saat Petrus ada di dalam kapal ya. Dan dia melihat ada suatu bayangan, dia berkata, oh itu hantu, ternyata Tuhan Yesus. Lalu dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan suruh saya berjalan di atas air tersebut. Lalu kata Tuhan, turunlah, berjalanlah. Sesaat Petrus bisa berjalan, saudara. Tapi tiba-tiba dia diombang-ambingkan oleh keraguan dan ketakutan. Dan pada saat itu juga ia mulai tenggelam. Nah, seperti ini saudara. Apa yang terjadi dalam diri Petrus ketika mulai ada rasa takut. Ketika mulai ada rasa bimbang, khawatir, saudara. Itu menggagalkan rencana Allah dalam hidup kita. Menggagalkan apa yang mustahil menjadi tidak mustahil terjadi dalam setiap pergumulan-pergumulan kita. Lepaskan rasa khawatir, tanggalkan rasa takut itu dalam setiap pemikiran kita. Percaya apa yang Tuhan firmankan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terjadi, saudara. Percaya akan janji Tuhan. Ya, percaya akan janji Tuhan. Kasih karunia Allah, rahmatnya dikatakan selalu baru dalam kehidupan kita. Ya, tertulis dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 3 ya saudara ya. Dikatakan selalu baru. Tiap pagi. Jadi tiap pagi kita menerima sesuatu yang baru dari Allah. Kekuatan yang baru. Iman yang baru. Iman yang bertumbuh. Percaya yang mendalam. Lebih lagi kepada Tuhan. Tidak ada dalam satu hari kita meragukan. Kita bimbang. Kita takut. Meskipun kita melewati badai yang amat begitu besar. Percaya kepada janji Tuhan. Percaya akan kuasa Tuhan. Percaya akan pertolongan Tuhan. Ya dan amin buat saya dan saudara. Poin yang kedua yaitu berdoa tanpa henti. Ya, berdoa tanpa henti. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ya. Nanti saudara bisa baca ya secara keseluruhan di sana ya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 intinya di sana kita melihat ada satu kontes saudara ya. Ada satu kontes yang amat besar. Mungkin pada zaman itu saudara itu adalah sesuatu yang viral ya. Karena ada suatu pertandingan yang luar biasa ya. Antara kuasa dari dunia ini dan kuasa Tuhan yang dari surga. Ya. Di mana Raja Ahab dan para dewa-dewanya. Juga Nabi Elia. Satu-satunya nabi pada zaman itu saudara. Ya. Di mana dikatakan kita tahu pada zaman itu ada kekeringan. Ada musim kemarau yang sangat begitu panjang saudara. Dan bagaimana Raja Ahab menyuruh para dewanya, Baalnya untuk mempersembahkan sesuatu. Korban bakaran kepada Tuhan. Namun Elia berkata, baiklah kita buat, ayo sama-sama kita melakukan. Di situ mempersembahkan korban bakaran. Saya juga mempersembahkan korban bakaran tapi tanpa api saudara. Tanpa api. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Korban bakaran Raja Ahab oleh para Baalnya. Tidak ada terjadi apa-apa. Tetapi Elia, Nabi Elia, setelah dia mengatur persembahannya. Malah persembahan itu dituangkan air saudara ya, dituangkan air. Dan saat dia berdoa, ada api dari surga membakar persembahan
tersebut. Nah, pada saat itu dikatakan saudara ya, di mana ayat 43 dan ayat ke-44. Bagaimana Elia kembali naik ke Gunung Karmel berdoa supaya hujan turun, saudara. Ya, supaya hujan turun. Singkat ceritanya saudara ya, di sana dikatakan Elia menyuruh hambanya pergi ke atas untuk memandang ke laut. Dan itu ketika dia berkata, naiklah. Bujangnya turun. Lalu berkata, tidak ada apa-apa. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tidak ada apa-apa. Elia tetap berdoa. Elia tetap percaya. Elia tetap yakin bahwa akan terjadi hujan. Akan turun hujan. Dan yang ketujuh kali dia menyuruh lagi bujangnya, pergilah, naik, lihat apa yang terjadi di sana. Dan pada kali ketujuh saudara, bujangnya mengatakan, ada awan setelapak tangan. Dan hal ini saudara, dipercayai oleh Elia. Itu suatu tanda kecil yang diberikan oleh Tuhan. Dia sujud dan berdoa. Dia yakin bahwa Tuhan akan melakukan suatu keajaiban, mujizat, hujan turun, saudara. Artinya doa ini saudara, harus terus-menerus kita lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin kita berdoa 1 kali tidak terjadi apa-apa. 2 kali tidak terjadi apa-apa. 3 kali tidak terjadi apa-apa. Sama seperti Elia tadi berdoa meminta suatu tanda. Sampai 7 kali saudara. Artinya kita harus terus percaya dan terus berdoa sampai kita melihat suatu tanda, ya. Meskipun itu tanda yang kecil saudara, kita harus percaya, yakin bahwa tanda yang kecil yang Tuhan berikan kepada kita akan menjadi sangat besar. Sangat jarang ya saudara ya, Tuhan melakukan satu gebrakan yang luar biasa mungkin dengan mujizat yang langsung besar atau sesuatu yang langsung sesuatu yang langsung besar sekali terjadi, ya. Mungkin itu jarang, saudara. Selalu diawali dengan hal yang kecil, tanda yang kecil. Ini mengajarkan kita, melatih iman kita supaya meyakini akan firman Tuhan. Apapun itu yang disampaikan kepada kita. Misalkan kayak firman Tuhan, renungan di pagi hari ini yang mengatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kalau kita percaya, bagi kita pun tidak ada yang mustahil. Percaya saja. Ya. Percaya, berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara. Terus menerus, tidak henti-hentinya kita untuk tetap berdoa. Dalam doa itu ada pengharapan. Ya, ada pengharapan, ada iman. Karena jelas firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menjawab doa-doa kita lebih dari apa yang kita minta. Lebih dari apa yang kita serukan. Saat ini apa yang saudara alami? Mungkin ada sakit yang sudah begitu lama tidak kunjung. Ada kesembuhan, ada pemulihan. Setiap orang ujiannya berbeda-beda ya saudara ya. Ada yang melalui sakit penyakit, ada yang masalah keluarga, keuangan, pekerjaan.
Berbeda-beda setiap ujian seseorang. Dan ketika kita ada di dalam ujian tersebut, jangan menyerah, saudara. Jangan menyerah. Kita harus semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ingat, firman Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil. Ya, tidak ada yang mustahil. Kita hanya percaya saja kepada Tuhan. Yakin akan firman Tuhan. Dan terus percaya, berharap. Dalam situasi seperti apapun yang saat ini kita alami, saudara. Ya. Saya juga pernah diperhadapkan ya saudara ya. Dimana ketika ada satu dokter mengatakan kepada saya bahwa saya tidak mungkin punya anak. Karena apa? Saluran untuk ke rahim itu saudara tinggal satu ya saudara ya. Satu sudah dipotong. Ya dipotong karena memang pernah hamil. Lalu hamilnya itu di salurannya itu saudara. Dan itu harus dipotong. Artinya tinggal satu saluran yang ke rahim itu ya saudara ya. Dan itu sebelah kanan. Yang dipotong itu sebelah kiri ya saudara ya. Dan dokter di mana memeriksa saya hari itu bilang, karena memang cukup dekat dengan dokter tersebut, dan dia bilang begini, saya tidak mematahkan harapannya Maria, ya, karena saya sudah anggap Maria seperti anak, jadi ya sudahlah, jangan terlalu berharap banyak. Orang yang punya 2 saluran aja susah hamil, apalagi 1, belum lagi usia kamu sudah 37 tahun. Mendengar itu saudara rasanya wah sepertinya harapan, iman, percaya semuanya hilang pada saat itu. Karena saya berpikir ini dokter yang mengatakan saudara. Dokter kan tidak mungkin asal ngomong begitu ya saudara ya. Sekolah dokter mahal saudara ya. Dan sudah tahu dia persis seperti apa. Ya dilihat dari usia saya ya seperti itu. Saya kecewa saudara, saya kecewa saat itu. Tetapi ibu rohani saya hari itu mengetahui kalau saya kecewa. Ibu rohani yang kita cintai, Ibu Samuel saudara ya. Dia telepon saya, Maria ke rumah. Iya ibu, saya datang. Beliau langsung ngomong begini, ada apa kamu kecewa sama Tuhan? Kenapa kamu tidak percaya? Kamu pendoa kok. Aneh kalau kamu tuh sampai kecewa sama Tuhan. Itu saya langsung terpukul saudara. Terpukul. Oh iya ya kenapa ya saya kecewa. Itu hampir 1 bulan saya tidak berdoa saudara. Saya tidak baca Alkitab. Marah, kecewa, menangis. Kok seperti ini? Kok seperti ini? Tetapi kembali saya bangun iman percaya saya. Saya katakan, baiklah Tuhan saya percaya. Bahkan meskipun saya tidak punya anak, saya tetap percaya Tuhan. 6 bulan kemudian saudara, saya hamil anak saya yang pertama sekarang. Yang mana kata dokter, tidak mungkin 1 saluran usia 37 saudara. Jadi apa yang saudara rasakan saat ini? Pergumulan yang sedang saudara hadapi saat ini apa? Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Ingat kisah kelahiran Ishak saudara. Kita tahu Abraham saat itu usianya berapa. Sarah usianya berapa. Ya. Ketika firman Tuhan datang kepada Abraham. Yang mengatakan bahwa Sarah akan mengandung. Ya. Usia Abraham pada saat itu 99 tahun saudara. Ya. Berarti usia Sarah 98. Karena Ishak lahir di saat usia Abraham 100 tahun ya saudara ya. 100 tahun. Pada saat itu juga dikatakan bahwa Sarah sudah mati haid. Sudah tidak haid lagi saudara. Tapi firman Tuhan katakan engkau akan mengandung. Ya, istrimu akan mengandung.
logika kita kan itu nggak mungkin. Bagaimana bisa Sarah mengandung? Sudah tidak haid, usia sudah sangat rentan. Kan tidak mungkin, saudara. Tapi kita lihat nyatanya apa yang terjadi. Sarah mengandung. Sarah melahirkan, yaitu Ishak. Ini loh saudara, ini yang harus membuat iman kita terus terbangun. Kita baca Alkitab, ada banyak kisah di dalam Alkitab yang membawa iman kita bertumbuh, percaya, mengamini bahwa memang tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Pagi hari ini pun orang berkata mustahil, dokter berkata mustahil, siapapun berkata mustahil. Orang-orang di sekitar kita berkata mustahil. Tapi hari ini Tuhan berkata kepada saya dan saudara, tidak ada yang mustahil. Terima ini saudara. Aminkan saudara. Apa sakit penyakitmu saat ini? Katakan aku sembuh dalam nama Yesus. Aku sembuh. Hari ini berkata aku sembuh. 1 jam kemudian berkata aku sembuh. 2 jam kemudian, 3 jam kemudian, esok pagi, siangnya, malamnya, terus menerus katakan, aku sembuh, rumah tanggaku dipulihkan, keuanganku dipulihkan, ekonomiku dipulihkan, pekerjaanku dibawa Tuhan naik dan naik, penghasilan saya dibuat Tuhan naik dan naik, karena demikianlah janji Tuhan. Terus berdoa, terus percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan yang ketiga, poin yang ketiga dikatakan bertindak dengan iman. Ya, bertindak dengan iman. Saudara, iman tanpa perbuatan adalah kosong. Ya, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-20 ya, dan ayat yang 26 di sana dikatakan ya saudara ya, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Dan ayat yang ke-26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Artinya saudara, setelah berdoa, lakukanlah bagianmu dengan keyakinan. Percaya bahwa Tuhan menjawab doa kita lebih dari apa yang kita harapkan. Ya, dikatakan tadi manusia ya tanpa roh adalah mati. Sama halnya dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati, kosong. Bertindak saudara, bertindak saudara. Saudara ingat bagaimana Musa membawa orang Israel menyeberangi lautan ya saudara ya. Bangsa Israel terjebak di antara Laut Merah dan pasukan Mesir. Tidak ada jalan saudara ya. Namun Allah memerintahkan Musa untuk mengulurkan tongkatnya ke laut ya, ke Laut Merah ya. Allah menyuruh Musa untuk mengulurkan tongkatnya ke laut. Artinya Musa tidak berdiam diri menunggu saja laut itu terbelah, tidak saudara. Tapi harus ada tindakan, yaitu mengulurkan tongkatnya. Kalau dilihat ya, apalah arti sebuah tongkat? Cuman mengulurkan lalu laut terbelah. Tapi di sini iman yang bertindak saudara. Iman yang bertindak. Dan ketika tongkat itu diulurkan, terbelahlah laut tersebut, berjalanlah bangsa Israel, umat Israel menyeberangi lautan tersebut. Hari ini pun demikian, bertindaklah. Iman, miliki iman yang bertindak, percaya. Sekecil apapun harapanmu saat ini, yakin, percaya bahwa ada mujizat. Terobos kemustahilan itu, ambil janji Tuhan itu. Di mana dikatakan tidak ada yang mustahil. Hari ini saudara bisa disembuhkan. Saya katakan ketika engkau beriman
hari-hari ini. Latih imanmu, percaya. Ya, seperti Musa, seperti Elia, ya, seperti Abraham yang percaya akan janji Tuhan. Mereka sudah menerimanya, mengalaminya, bersukacita atas janji itu. Saat ini saudara, saya tantang saudara, kalau dalam bulan ini saudara ya, kita di bulan September sekarang tanggal 12 kalau tidak salah ya saudara ya. Sampai akhir bulan ini teruslah berdoa, percaya, bertindak, yakin akan firman Tuhan. Saya katakan dalam bulan ini apapun sakit penyakitmu, engkau disembuhkan, engkau dipulihkan. Apapun masalah dalam rumah tanggamu, dipulihkan, campur tangan Tuhan, menyelesaikan semuanya. Keuanganmu akan dipulihkan, ekonomimu dipulihkan, segala sesuatu yang sulit dalam kehidupanmu, engkau dipulihkan, engkau berkemenangan, engkau dibuat Tuhan bersuka cita. Percaya janji Tuhan. Hari ini katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya percaya dan saya yakin dalam hidupku akan selalu terjadi hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun saat ini berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Engkau Tuhan yang kami sembah. Engkau Tuhan yang kami muliakan. Aba ya Bapa, biarlah renungan firman di pagi hari ini membawa umat-Mu yakin percaya akan kebenaran-kebenaran-Mu. Mulai hari ini mereka boleh bertindak, mereka mulai percaya. Sesulit apapun kehidupan yang mereka jalani, separah apapun sakit penyakit yang sedang mereka hadapi saat ini Tuhan. Mereka boleh berkata hari ini, tidak ada yang mustahil. Dan di dalam nama Yesus terjadilah apa yang mereka imani. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi Tuhan. Kemenangan terjadi dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit mengalami kesembuhan, pemulihan. Apapun sakit penyakitnya, mereka yang mendengarkan renungan ini Tuhan. Hamba perkatakan, bulan ini juga terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan, terjadi peningkatan dalam ekonomi mereka Bapa. Di dalam nama Yesus, umat Tuhan berkemenangan. Biar kebenaran ini menjadikan mereka orang-orang yang percaya, umat yang percaya kepada Engkau. Dengan penglihatan yang Tuhan nyatakan kepada hamba, itu menyatakan bahwa hari-hari ini akan terjadi banyak mujizat demi mujizat bagi setiap orang yang percaya kepada Engkau. Karena apa yang menurut dunia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan ini akan terjadi bagi setiap umat Tuhan yang percaya akan kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang memberkati umat-Mu di pagi hari ini. Biar berkat sukacita, berkat damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan, hidup yang berkemenangan, hidup yang berkelimpahan, diterima umat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.